Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kakak-kakak yang saya sayangi, di tengah malam yang gelap gulita ini, saya minta tundukkan kepala kita, pejamkan mata, dengarkan suara saya dengan hati yang khusyuk dan rendah hati. Karena saat ini kita sedang diawasi para malaikat, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkanlah kakak-kakakku sayang, di hadapan kita ada ibu hamil yang muntah-muntah karena ngidam. Makan apa saja tidak enak, bau apa saja tidak enak. Itu berlangsung hampir selama 4 bulan. Perut besarnya yang makin hari makin besar. Tidur susah, duduk susah, jalan juga susah, karena sang bayi dalam perutnya sedang main dalam rahim ibunya. Itu semua mereka lalui hari demi hari, dengan harapan bisa melahirkan bayinya dengan selamat. Iya, bayi itu adalah kita. Kemudian ibu berjuang antara hidup dan mati melahirkan kita. Seandainya ibu kita meninggal saat melahirkan kita, kita sudah menjadi yatim sekarang. Cobalah kakak-kakak bayangkan sosok ibu kita yang sedang memanggil-manggil nama kita dengan lembut dan penuh kasih sayang, dengan harapan kita meluk dan menciumnya sama dengan yang dia lakukan dulu untuk kita. Kita menangis, kita lapar, kita capek. Dia datang memandikan kita, ganti pakaian, kasih kita makan dan minum. Kita digendong dengan rasa sayang, tapi dia tidak bilang capek, apalagi membentak kita. Sekarang mari kita lihat ibu kita yang setiap hari kita marahi dan hardik itu berada di depan kita. Lihatlah wajahnya yang semakin tua karena memikirkan bagaimana cara mengatasi biaya hidup sehari-hari. Bercampur keringat dengan air mata, bekerja dari terbuka sampai menutup mata. Dia juga bahkan ikut banting tulang cari nafkah agar bisa bahagiakan kita dan cita-cita kita. Dia adalah ibu kita, bukan pembantu dan bukan baby sister. Namun, apa yang kita lakukan? Kita acuhkan saja harapannya, kita acuhkan saja kasih sayangnya. Kita sudah merasa pintar, kita mulai berkata kasar, kita mulai berkata keras yang membuat hatinya terluka. Dia menangis, dia merasa anaknya sudah besar, sudah bisa marah-marah, sudah bisa membentaknya. Sedih yang amat sedih, luka hati yang amat luka. Itu juga karena kenakalan dan kemaksiatan yang kita lakukan. Lihatlah wajahnya yang semakin tua karena memikirkan anaknya yang nakal dan tidak pernah menurut dengannya. Kita lihat kerut wajahnya yang semakin tua karena mungkin beliau sedang sakit, tapi tidak dia ceritakan kepada kita karena takut mengganggu pelajaran kita. Kita lihat wajahnya yang makin tua dan rambutnya yang semakin putih karena mungkin dia menderita penyakit kronis yang tidak dia ceritakan kepada kita karena takut mengganggu pelajaran kita. Kemudian ibu tersenyum kepada kita, senyum yang sangat indah. Kemudian ibu mengecup kening kita sebagaimana dia mengecup kening kita saat kita sakit waktu kecil dulu.
Kemudian ibu mengusap kepala kita, sebagaimana dia mengusap ketika dia menghibur kita saat bersedih waktu TK dan SD dulu. Kemudian ibu memeluk dan kita merasakan energi cinta dan keikhlasan seorang ibu mengalir pada diri kita malam ini. Kemudian ibu mengecup kening dan pipi sebelah kanan dan kiri kita, sebagaimana ia melakukan itu ketika dia mengantarkan kita ke TK waktu kecil dulu. Kemudian ibu membisikkan ke telinga kita, "Wahai anakku yang ibu cintai, maafkan ibu mengganggumu. Maafkan kesalahan ibu selama ini ya nak. Kalau ibu senantiasa menyuruhmu untuk sholat 5 waktu. Kalau ibu senantiasa menyuruhmu belajar dan mematikan televisi. Kalau ibu senantiasa menyuruhmu untuk berbakti kepada ibu dan ayahmu. Sebetulnya ibu tidak minta apa-apa nak. Ibu cuma minta doakan ibu 1 menit saja setelah sholat-sholatmu. Nah, ibu tidak tahu apakah engkau pulang nanti kau masih bisa melihat dan bertemu dengan ibu. Mungkin ketika mobil sekolah mengantarkanmu ke rumah, engkau melihat orang-orang sudah berkumpul di rumahmu. Dan ketika kau masuk di dalam rumahmu, kau sudah melihat ibu ditutupi oleh kain. Ketika kau raba wajah ibu telah dingin. Ketika kau raba nadi ibu sudah tidak lagi berdetak. Seandainya itu yang terjadi, wahai anakku, maafkan ibumu ini. Maafkan jikalau waktu kecil dulu ibu sering memarahimu. Terus terang nak, sejak dulu ibu ingin beli baju baru, tapi selalu ibu tahan supaya engkau bisa beli baju baru, agar kau tak malu dengan kawanmu. Ibu ingin beli daster dan sandal baru, tapi selalu ibu tahan supaya engkau bisa beli sepatu baru, agar kau tak malu dengan kawanmu. Saat ibu lagi di rumah, ibu titip ayahmu nak, temani dia. Gantikan ibu untuk memasak masakan kesukaannya. Lihatlah ayahmu. Bahkan ketika kau bangun tidur siang di sore hari, ayahmu belum pulang. Bahkan ketika engkau habis sholat asar, engkau akan belajar, ayahmu mungkin belum pulang. Ayahmu membanting tulang, tidak peduli siang atau malam, hujan dan panas. Terkadang harus menyucurkan air mata, menahan kepedihan, menghadapi penderitaan hidup ini. Dan ketika ayahmu pulang, engkau melihat senyum wajahnya, seakan-akan tak ada masalah yang membebaninya. Kau lihat bajunya masih basah karena keringat, untuk membesarkan dan menyekolahkanmu. Temani ayahmu nak, berbaktilah kepadanya, karena hanya dialah satu-satunya kunci surga yang bisa kau masuk. Sekali lagi ibu minta maaf jikalau ibu sering tidak berkenan kepadamu. Maafkan ibu nak, maafkan ibu yang dhaif dan lemah ini. Satu yang harus engkau ketahui, di balik semua kata-kata ibu selalu mencintaimu. Dan ibu selalu bangun malam untuk mendoakan kesuksesanmu, walaupun kamu tertidur nyenyak di kamarmu. Kemudian ibu melepaskan pelukannya dan dia meninggalkan kita. Dia melambaikan tangannya dan saat itu kita bersimpuh di rumah. Ibu telah hilang dari pandangan dan entah apakah kita masih bisa melihat wajah ibu lagi. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, maafkan dosa kami, maafkan dosa orang tua kami. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangi kami saat kami kecil. Lindungilah mereka seperti mereka melindungi kami, dan menjadikan tubuhnya menjadi selimun, seakan-akan tidak rela satu nyamuk pun menyentuhku. Sayangi mereka seperti saat mereka menemaniku di rumah sakit, ya Allah.
Sayangi mereka sebagaimana mereka mengantarkanku mendaftar ke SMA, mengantarkan pintu rumah setiap hari, memasakkan nasi goreng kesukaanku, padahal dia belum sarapan untuk mengisi perutnya. Tapi dia antarkan aku di pintu rumah, dan dia selalu mendoakan kebaikan kepadaku. Sayangi mereka ya Allah. Seandainya kau masih beri kami kesempatan untuk membahagiakan mereka ya Allah, kami ingin sekali mengajaknya bertawaf di Baitullah. Kami ingin sekali mengajaknya dan menggandeng tangannya untuk sa'i antara Safa dan Marwah, untuk berdoa di Raudhah, di Masjid Nabawi, dengan bunga hasil keringat kami sendiri ya Allah. Ingin sekali kami memberikan hadiah ulang tahun untuk mengajaknya naik haji ya Allah. Karena merekalah kami bisa seperti ini ya Allah. Kabulkanlah doa harapan kami ya Allah, sebagai wujud kasih sayang kami kepada mereka. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan adanya renungan suci ini, semoga kita semakin patuh, taat, sayang, dan tanggung jawab kepada kedua orang tua kita, menjadi anak soleh-soleha, dan selalu menjadi penyejuk hati, pelerai lelah ayah dan ibu. Kami menyayangimu ayah ibu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.